Pada kali ini gue akan menceritakan film yang bagus banget sumpah. Yang masih di bawah 21 tahun tidak boleh menonton film ini ya. Tapi kalau di channel ini gak apa-apa lah, soalnya udah gue sensor. Bergenre horor psikologis, film ini berjudul The Substance tahun 2024. Film yang sangat cocok ditonton sambil makan ini mengisahkan tentang seorang artis ternama yang dulunya sangat terkenal. Namun, sekarang karirnya mulai meredup karena sudah tua. Sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah obat misterius yang bisa membuat dirinya lebih muda, cantik dan sempurna. Namun tentu ada risikonya. Seperti apakah kengerian sekaligus keepikan film satu ini? Langsung saja kita ke filmnya. Dan seperti biasa silahkan like dan subscribe channel ini biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seonggok telur yang bagian kuningnya disuntikkan suatu zat dan secara perlahan-lahan tumbuh kuning telur yang baru, atau dengan kata lain, cairan tadi bisa mengembangkan suatu sel biologis. Scene pun beralih pada pembuatan lantai World of Fame atau penghargaan bagi para artis terkenal di Amerika. Kali itu nama baru dicantumkan, yaitu artis film terkenal bernama Elizabeth Sparkle. Setelah lantainya selesai dibuat, acara peresmian pun diadakan dan semua wartawan berebut mengambil foto Elizabeth. Para fans, turis dan orang-orang yang kebetulan lewat juga mengambil foto lantai bintangnya Elizabeth. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, makin banyak artis hebat yang bermunculan. Dan Elizabeth pun mulai terlupakan. Di tahun 2024, sesekali masih ada yang ingin berfoto, namun biasanya hanya orang-orang tua yang waktu mudanya ngefans dengan Elizabeth. Lantai tersebut sama seperti lantai-lantai lainnya yang diterjang berbagai macam cuaca, juga diinjak orang-orang yang lewat. Lantai itu pun mulai retak, seolah-olah menandakan keglamoran dan pamor Elizabeth selama belasan tahun semakin pudar. Juga terlihat seseorang yang tidak sengaja menjatuhkan burger, dan inilah The Substance. Sampai sekarang Elizabeth masih memimpin acara aerobiknya berjudul Sparkle Your Life yang tayang di TV hampir tiap minggu. Hari ulang tahunnya yang ke-50, setelah syuting semua orang mengucapkan selamat ultah ke Elizabeth. Happy birthday. Oh, thank you. Lalu saat kebelet pipis karena toilet perempuan rusak dan sudah kebelet pipis, Elizabeth pun terpaksa ke toilet pria mumpung gak ada orang. Namun tak lama kemudian, setelah Elizabeth masuk ke toilet, produser acara Sparkle Your Life yaitu Harvey berteriak-teriak di HP-nya meminta bawahnya untuk segera mencari orang baru menggantikan Elizabeth karena dianggap sudah terlampau tua. Harvey tidak peduli seberapa terkenalnya Elizabeth dulu meski pernah menang Oscar sekalipun. Pokoknya Harvey ingin mbak-mbak yang lebih muda, seksi dan viral, mantap lah pokoknya, agar bisa mendongkrak rating acara TV-nya. Oh, Oscar winner my ass. Now. Setelah Harvey pergi, Elizabeth pun sangat terpukul mendengar itu. Saking sedihnya, dia hanya bisa terdiam melihat dirinya di depan cermin karena perkataan Harvey begitu menusuk hatinya. Nah, hari itu adalah hari ulang tahunnya yang ke-50 dan seharusnya menjadi hari yang menyenangkan bagi Elizabeth. Di hari yang sama, Harvey makan siang bersama Elizabeth sambil melahap udangnya dengan cara yang menjijikan. Harvey pun ngomong ngalor ngidul tanpa benar-benar menjelaskan apa yang dia maksud. Namun intinya Harvey ingin mendepak Elizabeth dari acaranya karena sudah terlalu tua. Lalu saat OTW pulang, Elizabeth juga melihat billboard dirinya yang diganti dan itu membuatnya kurang fokus di jalanan. Lalu yang terjadi ia malah menabrak mobil. Alhamdulillahnya Elizabeth masih sehat walafiat dan hanya lecet-lecet saja. Elizabeth yang masih kepikiran omongan Harvey akhirnya menangis tanpa menggubris dokter yang membahas kondisi Elizabeth. Begitu Pak Dokter pergi, One moment. mas-mas perawat, sebut saja Messi yang memiliki luka di tangannya, mengecek punggung Elizabeth sambil meraba-raba tulang belakangnya. Dan anehnya, Messi mengatakan jika Elizabeth adalah kandidat yang cocok. Is there a problem? No, it's perfect. You're a good candidate. Ketika sudah mau pulang, Elizabeth pun menemukan seonggok kertas yang dipilin-pilin di kantong mantel kuningnya. Berisi sebuah flash disk bertuliskan The Substance atau sebuah zat beserta nomor teleponnya. Juga kata-kata di kertas yang artinya ini telah mengubah hidupku, dan tentunya Messi lah yang telah meletakkan flash disk tersebut ya. Lizzie Sparkle? Fred. Tak lama kemudian,
Elizabeth pun disapa oleh teman SMA-nya yang kebetulan lewat, bernama Fred. Dan ia mengajak Elizabeth ngopi bareng kapan-kapan. Karena sudah lama nggak ketemu Fred. Fred juga memuji kecantikan Elizabeth serta karirnya yang sangat cemerlang. Tapi karena sibuk, Elizabeth pun meminta nomor HP Fred aja. Dan Fred pun menuliskannya di kertas yang dilalahnya jatuh ke becekan. Terus dikasih lagi ke Elizabeth. Oh, God. Sesampainya di rumah, Elizabeth pun semakin sedih karena mendapatkan bingkisan bunga perpisahan dari acara TV-nya. Lalu karena penasaran, Elizabeth pun memutar flash disk The Substance yang berisi video iklan sebuah obat di mana obat tersebut bisa mengkloning penggunanya menjadi tubuh yang lebih muda, cantik, dan sempurna. Namun tubuh baru itu hanya bisa digunakan selama 7 hari atau seminggu, dan 7 hari berikutnya si pemakai harus kembali ke tubuh lamanya. 7 hari tubuh baru, 7 hari tubuh lama. Ya, tubuh baru bergantian kayak begitu terus. Di akhir video terdapat sebuah peringatan agar si pengguna tidak melupakan siapa dirinya dan jangan terlena dengan tubuh barunya. Namun di video tersebut sama sekali tidak diberitahu bagaimana cloning bekerja dan bagaimana cara berpindah-pindah tubuh. Halah, ini mah iklan doang, mana mungkin bisa cloning. Batinnya Elizabeth, dan flashdisk itu pun langsung dia buang di tempat sampah. Elizabeth menghilangkan penatnya dengan minum-minuman Hammer di bar sambil memandang iri ke pasangan muda di dekatnya. Karena sekarang Elizabeth masih single dan itu membuatnya semakin overthinking. Lalu sepulangnya ke rumah, Elizabeth pun meratapi hidupnya yang memiliki banyak penghargaan, namun itu hanya sia-sia. Kejayaannya dahulu tidak ada gunanya. Saking geramnya, Elizabeth pun melempar salah satu piala penghargaan ke foto dirinya hingga retak di bagian matanya. Karena tidak ada pilihan lain, Elizabeth pun mengambil flash disknya kembali, lalu menelpon nomornya dan memesan paket pengobatan itu. Elizabeth diberikan alamat yang harus dia datangi, yaitu Jalan Byron Utara nomor 35. Besok paginya, Elizabeth pun kesal karena melihat iklan di koran tentang pencarian talent untuk menggantikan dirinya. Lalu dia juga mendapatkan kiriman surat dari The Substance yang memberikan sebuah kartu akses bertuliskan nomor 503. Enggak pakai lama, Elizabeth pun langsung mendatangi alamat yang disebutkan semalam. Dan ternyata sebuah gedung terbengkalai di sana. Terdapat panel berlogo The Substance dan setelah di-tap dengan kartu akses, pintu pun terbuka, tapi nggak sampai atas. Namun di dalamnya terdapat ruangan putih bersih dan beberapa loker yang bernomor. Elizabeth pun mengetap kartunya sesuai lokernya dan sudah terdapat satu paket dus yang berisi satu set obat The Substance. Obat pertama adalah aktivator yang hanya boleh dipakai sekali untuk membuat cloningan. Kedua adalah stabilizer yang digunakan untuk menstabilkan tubuh cloningnya dan harus dipakai setiap hari selama 7 hari. Ketiga adalah selang suit untuk berpindah antara tubuh setiap 7 hari, tidak boleh lebih. Lalu yang keempat adalah makanan untuk tubuh asli, yaitu matrik, dan tubuh cloningnya yaitu others. Lagi-lagi The Substance juga mengingatkan penggunanya untuk tetap ingat jika dirinya adalah satu orang dan tidak boleh terperdaya oleh cloningannya. Setelah itu Elizabeth pun pergi ke kamar mandi. Dia menyedotkan cairan aktivator lalu menyuntikkannya ke lengan untuk beberapa saat. Elizabeth tidak merasakan apa-apa, namun tiba-tiba ia merasakan linglung. Ternyata cloningannya langsung keluar dari punggungnya, layaknya amuba yang membelah diri. Pantes sebelumnya dicek-cekin tulang belakangnya sama Messi ketika masih di rumah sakit, ya kan? Tubuh Elizabeth pun terkapar di lantai dan sekarang dia hidup di tubuh cloningannya, yaitu gadis muda cantik dan seksoi coy yang diberi nama Sue, tidak pakai A, ya kan? Setelah itu Sue menjahit punggung Elizabeth dan menyuntik infus makanan agar tubuh asli tetap hidup. Di keesokan paginya, sehabis mandi, Sue tiba-tiba mimisan dan merasa sangat amat pusing. Lalu dia pun baru ingat jika belum menggunakan stabilizer yang ternyata
disedot dari sumsum tulang belakang tubuh asli dan harus dipakai oleh Sue setiap hari selama 7 hari. Setelah dia menyuntikkan stabilizer, Sue pun langsung kembali normal dan sehat walafiat. Age measurements. Sue pun langsung melamar ke audisi pengganti Elizabeth dan jelas dia langsung keterima karena kemampuan aerobiknya yang sudah profesional didukung paras cantiknya di umur yang masih muda. Sue akan mulai bekerja 2 minggu lagi dan untuk menyesuaikan jadwal dengan Elizabeth yang harus bergantian tiap minggu, Sue pun beralasan jika 2 minggu sekali dia harus pergi keluar kota untuk merawat ibunya. Harvey dan rekan-rekan investornya tidak masalah, mereka setuju mengikuti jadwal Sue karena sudah terpana dengan tubuh yang dimiliki Sue dan pastinya cuan iklan akan masuk deras ke acara mereka. Sebelum syuting, Sue pun memulai sesi pemotretan terlebih dahulu dan iklannya sudah terpampang di mana-mana lur. Hari-hari selanjutnya, dia berlatih bersama rekan-rekan barunya sambil terus mengonsumsi stabilizer setiap hari. Your elbows, head down, and 5, 6. Sampai akhirnya, 1 minggu pun berlalu dan makanan Elizabeth sudah habis. Lalu Sue memasang selang switch dari tubuh Elizabeth ke dirinya. Perlahan-lahan darah pun mulai mengalir dari satu badan ke badan lainnya. Dan Elizabeth pun kembali ke tubuh aslinya. Punggungnya terasa sangat nyeri karena Sue tidak menjahitnya pakai obat bius. Setelah 100% sadar, ternyata Elizabeth tidak bisa sepenuhnya ingat apa yang dia lakukan selama seminggu saat menjadi Sue. Mirip seperti mimpi yang mana ketika bangun kita hanya mengingat sedikit dari mimpi tersebut. Setelah itu Elizabeth menusukkan infus makanan ke cloningannya alias Sue agar tetap hidup. Lalu esok harinya Elizabeth pergi ke lokasi syuting untuk mengambil barang-barang miliknya. Harvey pun mengembalikan barang-barangnya secara langsung termasuk hadiah perpisahan berupa sebuah buku. She swears by it. Oh, I love my wife. Setelah itu, Elizabeth hanya menghabiskan waktu seminggunya di rumah untuk menonton TV, makan, main Mobile Legends, juga menandai tanggalan agar tidak lupa ganti tubuh kalaupun keluar rumah hanya untuk mengambil paket refillnya di loker 503 di alamat The Substance seperti sebelumnya. 7 hari pun berlalu dan begitu giliran cloningannya lagi yang hidup, Elizabeth yang ada di dalam diri Sue semakin benci dan malu dengan tubuh tuanya. Sue pun akhirnya membobol tembok kamar mandi untuk menjadikan ruangan rahasia. Lalu tubuh Elizabeth diseret dan disembunyikannya ke dalam sana. Berikut foto Elizabeth yang sangat besar. Sudah pasti renovasi itu sangat mengganggu orang di sekitarnya ya kan. Tetangga seberang pun semakin emosi dan gedor-gedor pintu. Namun, amarahnya langsung mereda saat melihat betapa cantiknya Sue. Setelah itu, Sue pun mulai syuting perdana acara aerobiknya yang bernama Pump It Up. Kesannya terlihat lebih fresh dan sesuai style zaman sekarang. Berbeda dengan acara Elizabeth yang terasa jadul. Begitu syuting selesai, semua kru pun memberi pujian termasuk Harvey yang sangat terkesan dan puas dengan penampilan Sue. Bukan hanya energik, tapi juga terlihat lebih fresh. Semua berjalan lancar-lancar saja bagi Sue, namun keglamoran dan kepamoran itu mulai membuatnya lupa jika di hari ke-7 Sue harus berpindah kembali ke tubuh asli sebelum infus habis. Malam itu, Sue nekat party-party sampai larut malam, bahkan membawa seorang pria dari bar untuk bersolole di rumahnya. Lalu tiba-tiba, ia pun mimisan dan mulai puyeng. Dia pun buru-buru ke ruang rahasianya dan melihat makanan tubuh asli yang sudah habis. Namun alih-alih pindah tubuh, brengkesnya Sue malah menyedot stabilizer dari sumsum tulang belakang tubuh asli agar Sue bisa hidup sedikit lebih lama. Karena telah lalai dari aturan, jari telunjuk Elizabeth pun membusuk seperti mayat dan dia melihat bekas luka suntikan stabilizer di tulang belakangnya. Elizabeth pun panik dan menceritakan masalahnya ke The Substance. Dia ingin membalikan bagian tubuhnya yang berubah, juga menyalahkan Sue yang kobam semalam dan tidak pindah tubuh tepat waktu. Akan tetapi, pria di telepon menjelaskan bahwa segala perubahan yang terjadi di tubuh Elizabeth
akibat kesalahannya sendiri saat menjadi Sue. Karena bagaimanapun tubuh kloningan berasal dari kesadaran tubuh asli dan Sue juga bergerak atas kehendak Elizabeth. Meski setelah kembali ke tubuh aslinya, Elizabeth tidak sepenuhnya ingat apa yang dilakukan oleh Sue. Remember, there is no she and you. You are one. Sebelum menutup telepon, pihak The Substance kembali mengingatkan jika Elizabeth memegang kontrol atas dirinya sendiri dan jangan sampai terlelap dalam tubuh kloningannya. Akan tetapi Elizabeth mulai merasa iri dengan Sue saat menonton acara Pump It Up. Karena tubuh kloningannya begitu sempurna dan dicintai banyak orang. Berbeda dengan dirinya yang sudah tidak memiliki pamor, bahkan sekarang telunjuknya keriput akibat ulah Sue. Seperti biasa, Elizabeth mengambil paket refill dan ketika di ruang loker, dia sempat mendengar suara yang memanggil Sue. Entah sumbernya dari mana, Elizabeth yang merasa ketakutan pergi ke warkop terdekat dan tiba-tiba dia disapa oleh seorang mbah-mbah yang mengatakan jika 7 hari adalah waktu yang sangat lama untuk menunggu. 7 days. Elizabeth pun terkejut mendengarnya, apalagi ketika dia melihat luka di tangan si kakek, yang mana artinya kakek itu adalah wujud asli dari Messi si perawat. Sedangkan yang Elizabeth lihat sebelumnya di rumah sakit adalah kloningan mudanya. Elizabeth pun sangat terkejut apalagi saat Messi tidak sengaja menjatuhkan kartu loker The Substance dan melihat luka melintang di punggungnya. Messi mengaku bahwa seiring menggunakan obat tersebut, dia semakin benci hidup dengan tubuh aslinya. Setelah itu, Messi juga bertanya apakah kloningan Elizabeth sudah mulai menggerogoti tubuh aslinya. Elizabeth pun ketakutan dan langsung pergi dari tempat tersebut. Eating away at you. Ketika Elizabeth pergi dari sana, tak sengaja dia bertabrakan dengan mas-mas yang mas-mas tersebut langsung membentaknya. Elizabeth pun semakin merasa sedih karena di tubuh aslinya tidak ada yang menghargainya. Namun Elizabeth teringat satu-satunya orang tulus adalah teman SMA-nya, yaitu Fred. Elizabeth pun langsung mencari nomor yang diberikan Fred dan langsung mengajaknya ngopi-ngopi jam 8 malam nanti. Jelas Fred sangat terkejut sekaligus bahagia teman SMA-nya yang seorang artis terkenal mau menelpon bahkan mengajak ngopi. Elizabeth sangat ingin terlihat perfect di depan Fred dan tidak mau kalah cantik dengan Sue. Dia terus merapikan make up-nya bolak-balik karena merasa kurang cantik, padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 kurang. Sampai akhirnya Elizabeth melihat billboard Sue yang terpampang jelas dari jendelanya. Dan dia semakin benci dengan dirinya karena mau di make upin di dempul kayak gimana pun, penampilannya tidak akan bisa menyaingi kecantikan Sue. Langsung diacak-acak make up sama rambutnya coy. Dan Elizabeth pun tidak memperdulikan Fred yang sudah menunggunya. Dari sini amarah Elizabeth pun sudah semakin menjadi-jadi kepada Sue. Lalu ketika berganti tubuh dan Sue lanjut syuting acara Pump It Up, tiba-tiba muncul jendolan di pantatnya. Sepertinya Pak Sutradara sempat melihatnya dan semua kru ikut menginspeksi scene aneh itu yang hanya terlihat sepersekian detik. Sue yang merasa janggal langsung izin ke ruang ganti. Kemudian dia meraba-raba pantatnya lalu digeser sampai ke pusar dan Sue pun berusaha mengeluarkan jendolan tersebut dan ternyata itu adalah ayam lur. Ada yang lagi nonton sambil makan ayam nggak? Mampus. Ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Tepat ketika Elizabeth akan berpindah ke tubuh Sue, akan tetapi mimpi tersebut sepertinya adalah penglihatan apa yang dilakukan Elizabeth sebelumnya. Karena Sue begitu terkejut melihat sisa-sisa makanan berlemak di rumahnya seperti ayam goreng, waffle, coklat, dan masih banyak lagi. Sue pun sadar jika Elizabeth ingin merusak karirnya dengan memakan makanan tersebut agar Sue menjadi gendut. Setelah itu, dia menelpon pihak The Substance dan protes karena Elizabeth bisa enak-enakan scroll TikTok sambil makan selama 7 hari. Sedangkan Sue sibuk bekerja tanpa ada waktu senggang. Namun The Substance hanya mengatakan jika Sue tidak bisa menyalahkan Elizabeth karena pada dasarnya mereka adalah satu kesadaran. Dari sini kita bisa berasumsi jika keinginan Sue mulai berbeda dari tubuh aslinya. Elizabeth yang ada di dalam tubuh kloningannya alias Sue mulai terbawa kepamorannya dan malu melihat tubuh aslinya yang tua hingga melanggar aturan The Substance dan menyebabkan telunjuk di tubuh aslinya keriput.
Sedangkan Elizabeth di tubuh aslinya mulai emosi dengan sikap seenaknya Sue dan merasa iri melihat ketenaran cloningannya hingga membalas dendam dengan makanan junk food berlebihan. Lalu ketika akan syuting, seperti biasa Sue pun dipanggil oleh Harvey ke ruangannya dan memberitai bahwa rating acara Pump It Up legit luar biasa. Bahkan saking tingginya rating acara, Harvey ingin Sue menjadi MC acara malam tahun baru secara live yang diperkirakan jumlah penontonnya adalah sebanyak 50 juta orang. Karena karirnya yang semakin melejit, Sue tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dengan nekatnya, dia tidak kunjung berganti dengan Elizabeth. Berapa lama Sue menambah masa hidupnya kira-kira? Sehari atau 2 hari? Oh tidak, 2 minggu lebih dong. Luka di punggung Elizabeth pun semakin besar, bahkan sampai keluar nanah. Hingga akhirnya Sue pun berpindah ke tubuh Elizabeth dan sosok Elizabeth semakin mengerikan. Rambutnya mulai memutih dan setengah tubuhnya beot. Setelah itu Elizabeth menelpon The Substance dan menceritakan jika Sue melampaui batas hari yang telah ditentukan, tanpa memikirkan konsekuensinya. Pihak The Substance pun menawarkan Elizabeth untuk menghentikan pengobatannya, namun dengan catatan wujudnya itu tidak akan bisa kembali normal. Jelas Elizabeth merasa dilema sampai ngeplak-ngeplak dasnya sendiri dong. Satu sisi, Elizabeth membenci Sue karena membuat tubuh aslinya menjadi sosok mengerikan. Namun di lain sisi, bagian dari kesadarannya ada di dalam diri Sue, dan Elizabeth juga ikut menikmati ketenaran yang dirasakan olehnya. Pada akhirnya Elizabeth pun tetap ingin lanjut dan berjanji akan lebih mengatur tubuh cloningannya. Seperti biasa, Elizabeth hanya menghabiskan waktu seminggunya dengan tetap berada di rumah. Tapi kali ini hari-harinya semakin menyulitkan karena kaki Elizabeth yang ringkih sangat susah untuk digerakkan. Bahkan dia terpaksa sampai menggeser dengkulnya. Saat Sue menjadi bintang tamu di talk show, Elizabeth pun melampiaskan amarahnya dengan memasak berbagai macam-macam makanan tinggi kalori dari buku resep masakan yang diberikan Harvey. Elizabeth juga semakin geram karena di TV Sue mengatakan jika acara aerobik Elizabeth terlalu kuno dan ketinggalan zaman. Itu artinya Sue benar-benar memiliki kesadarannya sendiri yang ingin menjatuhkan tubuh aslinya. Sedangkan Elizabeth juga semakin muak dan ingin tubuh Sue menjadi tidak sehat dengan makan makanan yang sangat banyak. Elizabeth juga memasang koran di sepanjang jendela agar menutupi pandangan ke billboardnya. Begitu Elizabeth berpindah tubuh, Sue pun sangat terkejut melihat kondisi rumahnya yang sangat amburadul dan sisa-sisa makanan berserakan di mana-mana. Kali ini Sue benar-benar muak dengan Elizabeth. Dia kemudian mengambil cairan sumsum tulang belakang Elizabeth sebanyak-banyaknya untuk stok agar bisa terus hidup tanpa kembali ke tubuh aslinya lagi. Singkat cerita, 3 bulan pun berlalu. 3 bulan, bayangin aja lur. Acara malam tahun baru pun akan diadakan esok hari dan Sue akan menjadi MC-nya. Karena stabilizer sumsum tulang belakang sudah habis, begitu masuk ke ruangan rahasianya terlihat banyak kantong makanan berserakan. Karena selama ini Sue bukan hanya memberikan makanan untuk tubuh asli, tapi makanan untuk tubuh cloningannya juga diberikan ke Elizabeth. Lalu ketika menyedot sumsum tulang belakang yang baru, yang keluar hanyalah darah dan nanah saja. Di saat yang sama, Sue sudah merasakan pusing dan harus segera mengonsumsi cairan itu. Sue pun menelpon pihak The Substance dan mengatakan jika satu-satunya cara adalah dengan berpindah ke tubuh asli dan menunggu regenerasi tulang sumsum belakang selama 7 hari. Jelas Sue pun serba salah ya kan, karena besok adalah acara tahun baru. Namun dia harus kembali ke tubuh Elizabeth dan menunggu selama 1 minggu jika ingin tetap hidup. Dengan sangat terpaksa, Sue pun balik menjadi Elizabeth yang kini semakin menyerupai monster. Betapa histerisnya Elizabeth ketika melihat dirinya. Dia pun langsung mengusir pacar Sue. What the fuck? Setelah pacar Sue kabur ketakutan, Elizabeth pun menggeser foto dirinya kembali ke ruang utama. Dan tanpa banyak pertimbangan, Elizabeth menelpon pihak The Substance jika dia ingin menghentikan pemakaian obatnya. Karena paket obat penghentiannya harus diambil langsung ke loker, Elizabeth pun menutupi seluruh tubuhnya dan segera berlari mengambil. Lalu sesampainya di rumah, Elizabeth menyeret tubuh Sue ke ruang utama dan menusukkan cairan suntik mati itu ke tubuh Sue.
Tapi yang terjadi, Elizabeth mengurungkan niatnya dan tidak menyuntikkan obat itu sampai habis karena pikirannya terus melawan dan Sue adalah bagian dari dirinya yang dicintai banyak orang. Elizabeth tidak siap kehilangan karirnya yang sedang melejit, apalagi malam itu Sue akan menjadi MC acara malam tahun baru dan terus berusaha menyadarkan Sue. Elizabeth akhirnya nekat menusukkan selang switch padahal belum 1 minggu. Dan tiba-tiba Sue kembali hidup. Namun kali ini Elizabeth juga masih hidup. Begitu Sue melihat ada suntikan mati di sana, dia pun langsung menggila karena menganggap akan dibunuh oleh Elizabeth. Dan pun langsung membunuh Elizabeth dengan begitu keji dan sadis sampai moncrot kemana-mana darahnya. Setelah itu Sue langsung pergi ke lokasi acara perayaan tahun baru untuk bersiap-siap dan didandani dengan gaun biru yang sangat cantik. Namun Sue merasakan pusing dan mual luar biasa karena efek cairan suntik mati stabilizer dan sumsum tulang belakang yang tidak bisa dikonsumsi lagi. Sue yang batuk-batuk pun izin ke toilet dan efek samping pun mulai terlihat. Giginya copot satu persatu dengan entengnya. Mana acara udah mau mulai lagi. Sue pun teringat dengan cairan aktivator yang masih tersisa di rumah dan berniat segera pulang, namun dia sempat papasan dengan Harvey serta rekan-rekannya. That's what we want tonight! Dan Sue menyembunyikan ompongnya itu hanya dengan tersenyum lalu ketika turun lift. Efek samping pun semakin menjadi-jadi. Dengan mudahnya kuku lepas, begitu juga dengan kupingnya yang tiba-tiba jatuh. Wow. Sesampainya di rumah, Sue langsung menyuntikkan aktivator yang masih tersisa, berharap akan muncul kloningan dirinya yang lebih cantik dan sempurna demi acara tahun baru. Namun satu hal penting yang dia lupa, aktivator hanya boleh digunakan sekali dan harus langsung dibuang, apalagi Sue adalah tubuh kloningan. Sampai akhirnya sumpah ya, film ini gila sih, sumpah. Lihat hasilnya itu, badan gak beraturan, muka Elizabeth ada di punggung sambil menganga, gigi mencar-mencar lah. Semongkonya entah ada berapa itu numpuk-numpuk beda-beda ukuran lagi. Dan ususnya plus jeruan keluar dari silitnya. Monster yang mengerikan ini disebut Monstro Elisasu, yaitu monster gabungan dari Elizabeth dan Sue. Karena acaranya mulai sebentar lagi, dia pun bersiap memakai gaun birunya sampai robek-robek. Antingnya juga dipakai, bahkan mencatok rambutnya yang hanya beberapa helai. Lalu dia pun memasang foto wajah Elizabeth yang dibolongi matanya dan juga diberi lipstick. Setelah itu, Elisasu pun masuk ke dalam studio. Dan Pak Satpam mengizinkannya masuk karena di luar terlalu gelap. Jadi tidak bisa melihat wujud yang jelas, ya kan? Monstro yang pikirannya sudah kacau berhalusinasi jika disambut oleh banyak orang. Padahal tidak ada satupun di koridor itu. Semua penonton sudah bersiap menikmati acara pergantian tahun yang juga ditayangkan secara live di TV. Hampir semua lampu studio padam agar menambahkan kesan dramatis untuk menyambut sang bintang ternama. Kemudian Sue berjalan di tengah panggung. Lalu ketika semua lampu kembali menyala, semua orang pun terdiam melihat wujud Sue. Namun mereka masih menganggap jika Sue memakai kostum. Sampai akhirnya Monstro berbicara dengan suara berat dan tidak jelas. Topengnya pun terlepas dan keluar semangkanya dari matanya. Sontak semua penonton pun teriak histeris dan berebut kabur dari studio. Keadaan pun menjadi kacau, orang-orang mendorong Monstro, bahkan ada yang memukul endasnya sampai buyar. Akan tetapi, perlahan-lahan kepala Elisasu tumbuh kembali, tangannya pun mendadak putus hingga darahnya ngocor ke seluruh studio.
Setelah itu, Monstro keluar dari studio. Namun di jalanan Walk of Fame, kakinya pun pecah dan badannya hancur berhamburan. Hanya wajah Elizabeth saja yang masih bisa bergerak, dan kebetulan dia berhenti di lantai bintang miliknya. Halusinasinya pun mulai memuncak, seakan-akan kembali seperti masa kejayaannya di awal film, dan lantai bintang tersebut baru saja diresmikan, di mana hampir semua orang mengenal Elizabeth Sparkle dan melihatnya sebagai artis multitalenta yang sangat dicintai. Lalu sisa-sisa dari Elizabeth pun mencair dan mengering di atas lantai bintangnya sendiri, sampai di keesokan paginya mas-mas cleaning service membersihkan darah tersebut, yang tidak jauh berbeda seperti saus burger di awal film. Dan film pun tamat. Fix, film horor terbaik tahun ini. Bisa-bisanya ini malah menjadi film terbaik tahun ini. Memang ini yang ngeri menjijikan, tapi film ini hanya boleh ditonton untuk umur 21 ke atas lur. Tentang haus akan popularitas dan standar kecantikan wajib nonton fullnya. Tapi ngeri banget sih asli. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan video menarik lainnya.